mulai dulu yuk, kita satu hati. Kita mau doa dulu buat sharing hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh bersatu hati, berkumpul bersama dengan rekan-rekan yang rindu untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita dalam mengisi liburan bagi anak-anak kami yang minggu depan sudah mulai akan libur sekolah. Mari Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan bercerita tentang hal-hal apa saja yang akan kami persiapkan untuk mengisi liburan bagi anak-anak kami saat libur sekolah di rumah saja. Kiranya Engkau berkenan hadir memberkati setiap kami yang bergabung pada siang sore hari ini, dan kiranya apa yang kami boleh bagikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada siang sore hari ini, dan juga bagi teman-teman kami yang berhalangan hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan dan juga koneksi internet, sehingga acara ini boleh menjadi berkat bagi siapapun juga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh menyerahkan acara ini hingga selesai nanti. Haleluya. Amin. Mari kita sharing-sharing hari ini. Saya akan share screen dulu. Ya, saya akan share screen dulu. Sebenarnya latar belakang, bukan sebenarnya ya, memang yang sesungguhnya latar belakang ya. Oh ya, nggak nyambung lagi. Koneksi internetnya kurang stabil. Kalau teman-teman saya gitu, ngapain aja nih libur sekolah bareng anak-anak di rumah gitu. Aku nggak kepikiran nih mau ngapain nih. Gue bingung nih mau ngapain nih gitu. Teman saya bilang begitu. Terus di tengah-tengah kebingungan itu saya juga bingung sendiri. Iya ya, mau ngapain ya gitu. Liburannya lama loh kali ini gitu. Terus anak-anak juga sudah terbiasa sekolah online kan. Jadi mau ngapain gitu. Karena bingung, di tengah kebingungan itu akhirnya saya bilang, oke deh kalau gitu aku baca-baca dulu deh. Baca-baca buku, baca-baca di internet, cari-cari sumber gitu. Kira-kira mau ngapain aja nanti aku share deh gitu. Lalu teman saya bilang gini, kamu kan udah biasa ngisi buat teman-teman guru sekolah minggu, adain aja sharing session. Ya udah, akhirnya dengan modal nekat, tapi juga di support oleh Kak Wawan, terus Kak Tina gitu kan, yang jadi senior saya gitu. Jadi akhirnya ya hari ini nekat kita adakan gitu. Kemarin ada beberapa teman yang tadi saya udah ceritakan sama Kak Wawan, Kak Tina, ada beberapa teman guru gitu, tapi masih belum familiar dengan Zoom gitu. Jadi sebenarnya mereka mau ikut 6-8 orang, tapi gimana caranya gitu. Lah, ya saya bilang ya join Zoom dan sebagainya, tapi sepertinya masih kurang familiar. Jadi hari ini nggak jadi ikut. Nah, kalau sudah familiar, dia pingin lagi dan mau lagi gitu. Ya, saya bilang ya nanti kita obrolin lagi. Nah, jadi hari ini sebenarnya ini adalah hasil rangkuman saya nyontek dari berbagai macam sumber. Saya mau sharingkan untuk kakak-kakak semua dan juga teman-teman saya yang lain gitu. Nah, ini adalah hasil rangkuman saya, tapi tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kita sendiri yang pusing.
puyeng gitu. Nah, kita pilih beberapa yang sesuai dengan anak-anak kita. Kalau kakak-kakak pernah ngikutin acara yang kita selenggarakan beberapa waktu lalu yang bersama Kak Tina dan juga Kak Ervina, itu ada kecerdasan majemuk. Nah, kegiatan-kegiatan untuk mengisi liburan ini juga berkaitan dengan itu. Jadi ada beberapa anak yang memang cocoknya untuk musik atau untuk lukis atau untuk olahraga atau untuk memasak dan sebagainya gitu. Jadi nanti kakak-kakak bisa pilihkan, bisa pilih mana yang paling sesuai untuk anak-anak kita gitu. Jadi mana yang paling mungkin bahan-bahannya, kemudian mana yang paling sesuai untuk anak-anak kita. Nah, itu ada di tangan kita. Tapi ini adalah beberapa yang saya rangkumkan bahwa gagasannya ya itu tadi, liburan sekolah, masih pandemi, nggak bisa kemana-mana, bosan, bingung, bete, terus mau ngapain gitu. Nah, itu yang jadi latar belakang yang saya ceritakan tadi. Terus mau ngapain? Nah, mau nggak mau, anak-anak juga di rumah harus tetap bermain sambil belajar. Karena kata para peneliti dan pendidik di seluruh dunia itu menemukan bahwa bermain itu dapat membantu memperkaya pembelajaran, mengembangkan keterampilan, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya. Jadi bermain sambil belajar itu memang dunianya anak-anak memang seperti itu. Nanti kalau bermain saja nggak ada muatannya. Kalau belajar saja ya anaknya nanti yang letoy, ya lama-lama bosan dan akhirnya nggak mau belajar. Nah, kemudian ini juga ada beberapa pengetahuan yang boleh kita baca, boleh kita renungkan gitu. Bahwa saya juga melihat di sana ada penemuan yaitu tentang apa yang dituliskan oleh Albert Einstein. Ya, saya masih ingat bahwa pengalaman ini memberi kesan mendalam dan abadi pada saya. Sesuatu yang sangat tersembunyi. Ini apa yang dia tuliskan itu ketika dia hanya bisa di tempat tidur karena pada waktu kecil, waktu dia usia 5 tahun, sekitar 5 tahun itu kan sakit ya, dan dia akhirnya hanya bisa bermain di dalam kamar sambil tiduran gitu ya, seperti anak-anak saat ini. Mereka hanya bisa bermain di dalam rumah. Nah, akhirnya oleh ayahnya Einstein ini dibelikan kompas dan akhirnya itulah yang mengilhami dia akhirnya cinta pada dunia sains. Nah, itu yang menjadi satu hal kenapa harus bermain gitu. Karena bermain itu bermakna. Jadi kita nggak boleh anggap sepele tentang bermain itu. Bermain itu bermakna. Bermain itu ada maknanya. Seperti Einstein tadi. Meskipun dia hanya mainan kompas gitu. Mungkin di tempat tidur dia berpikir juga, karena anak usia 5 tahun berpikir, ini kok saya miring gini tetap utaranya ke sana. Terus ke sini, kemanapun dia mengarahkan kompas itu dia akan menunjukkan utara gitu. Nah, mungkin disitulah dia kemudian berimajinasi, kemudian mencari tahu, dan akhirnya dia menjadi tokoh yang penting di dunia sains dan teknologi. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita bermain di dalam rumah? Bermain itu memang dunianya anak-anak, dan bermain itu punya makna. Karena di sana anak-anak itu menemukan sebuah pengalaman, yang kemudian pengalaman itu digabungkan menjadi something, ya, menjadi sesuatu untuk diketahui oleh anak, seperti Einstein ini. Yang berikutnya, bermain, ini tadi keklik. Nah, yang berikutnya, bermain itu menyenangkan. Nggak usah anak-anak, kita orang gede ya, kita orang dewasa aja kalau bermain itu pasti tertawa, terus kemudian seru ya, asik gitu. Seperti bermain apa ya? Kita main-main misalnya nih, kita main mengingat-ingat saja.
mengingat-ingat permainan kita waktu kecil aja kita tersenyum ya, tertawa waktu lompat tali itu kayak gini, waktu main kelereng kayak gini. Nah, bermain itu menyenangkan. Bermain itu punya tantangannya, tapi seru, asik, dan memberikan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga, bermain itu menyatukan. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh-temeh dengan bermain, karena bermain itu punya beberapa arti pentingnya. Yang ketiga itu adalah menyatukan. Coba kita lihat kalau anak-anak main, itu mereka menjadi terlibat, baik itu fisik, mental, maupun verbal. Lihat aja anak-anak saya itu berdua gitu ya. Mereka kalau sudah gemes gitu, wah, main perang bantal. Tapi kemudian lama-lama yang adiknya yang kecil agak keras sedikit, lalu sedih, mentalnya langsung dipukul, lalu nangis gitu, sakit keras gitu. Lalu verbal ya, dengan bahasa verbal gitu. Aduh gitu, jangan keras-keras gitu. Jadi bermain itu menyatukan, tidak hanya tidak bermusuhan terus, tetapi juga menyatukan. Dah, ayo habis itu say sorry terus main lagi gitu. Bermain itu menyatukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, bermain itu berupa repetisi atau repetition atau perulangan ya. Bermain dan belajar itu tidak statis. Mereka dinamis. Bermain dan belajar itu sesuatu hal yang terus gitu. Ada yang diulang-ulang, ada yang dilanjutkan dari yang kemarin, dan sebagainya. Jadi bermain itu melatih keterampilan out of the box ya. Jadi nggak hanya melulu duduk diam nonton TV, tapi bermain itu sesuatu hal yang out of the box, yang tidak hanya dilakukan seperti biasanya, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tidak hanya yang begitu, tetapi bermain itu menjadi sesuatu hal yang dinamis yang membuat semuanya itu menjadi bergerak dan tidak hanya monoton gitu. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima, bermain itu merupakan sosial interaktif. Di dalam bermain itu memungkinkan anak-anak untuk mengkomunikasikan ide, memahami orang lain karena berinteraksi secara sosial. Kemudian membangun pengertian yang lebih dalam dan juga hubungan yang kuat. Seperti kakak adik anak saya gitu. Mereka mengomunikasikan ide gitu. Ayo kita bikin ini yuk gitu. Legonya kita bikin kayak gini yuk gitu. Nah, terus kemudian interaksi juga. Enggak, Dek, kakaknya gitu. Enggak, Dek, ini harus begini. Oh, gitu ya, begini. Jadi ada interaksi sosial, ada komunikasi. Kemudian bangun pengertian. Adiknya bertanya, kenapa ini enggak boleh dipasang begini? Kenapa ini boleh dipasang? Satu pengertian timbul di sana. Kemudian membuat hubungan, ya, hubungan itu menjadi lebih kuat di antara kakak dan adik, menjadi lebih erat, menjadi lebih dekat karena adanya interaksi sosial interaktif di sana. Nah, ini yang kelima. Nah, yang berikutnya tadi adalah tentang bermain. Ada beberapa hal saya ambilkan rangkumannya, ada 5 hal itu sudah cukup untuk kita. Nah, yang berikutnya adalah orang tua juga perlu tahu bahwa ketika anak-anak bermain, mereka itu belajar tentang dunia baru yang mereka ciptakan dengan kreatif melalui imajinasi mereka. Jadi bermain itu bukan hal yang main-main, bukan. Maksudnya itu bermain itu tidak hanya sesuatu hal yang tidak bisa diambil sari-sarinya, tidak. Bermain itu punya intinya di sana gitu. Itu yang perlu orang tua tahu gitu. Kalau zaman saya dulu gitu sering-sering main itu dilarang. Karena main terus dolan ya, sebenarnya dolan gitu. Kalau dulu gitu saya kecil itu nyebutnya dolan. Dolan terus sinau gitu ya. Main terus belajar gitu.
orang tua zaman dulu mungkin belum terbuka sekarang gitu. Jadi ketika anaknya main terus sama temennya itu bukan sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Nah, beda dengan dunia sekarang. Orang tua zaman sekarang pemikirannya sudah lebih terbuka, kemudian sudah lebih teredukasi gitu. Jadi bermain itu memberikan manfaat yang tidak kita sadari secara apa ya, nah, secara langsung, misalnya nih bentuknya seperti ini nih gitu. Nah, bukan yang begitu. Kalau zaman dulu eh, kebanyakan main itu bikin kita nggak pinter gitu kan. Padahal sebenarnya bermain itu memberikan stimulasi, anak belajar kreatif, imajinasi, sosial, dan sebagainya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, orang tua juga perlu tahu bahwa bermain itu jauh membuat anak-anak bersemangat. Itu betul sekali. Dulu itu saya, kalau boleh bermain, saya besoknya itu saya THB. Kalau dulu nyebutnya THB, tes hasil belajar. Jadi kalau sekarang ujian semester gitu ya. Ujian semester atau ujian ulangan bulanan dan sebagainya. Nah, kalau besoknya saya THB, terus hari ini saya boleh main, wah itu saya senang sekali. Meskipun zaman dulu saya hanya main kelereng ya, tapi itu sudah cukup membuat saya bersemangat. Pulang dari main kelereng ketemu teman seneng, apalagi main kelerengnya menang. Itu tambah seneng lagi. Sampai rumah nggak usah disuruh, saya langsung baca buku. Itu betul sekali. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin ya boleh main HP. Wah, senengnya gitu ya. Anak-anak sekarang ya boleh main HP 2 jam. Seneng banget. Jadi nanti saatnya belajar nggak usah disuruh, dia sudah langsung baca buku. Gitu. Nah, jadi orang tua perlu tahu setidaknya 2 hal ini agar anak-anak punya bekal, punya semangat untuk mau belajar tanpa harus dipaksa-paksa. Jadi anak-anak punya trigger ya, punya semangatnya sendiri untuk bisa belajar dengan baik. Nah, yang berikutnya ini quote. Berikutnya quote dari Fred Rogers ya. Bermain itu memberikan anak-anak kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Main terus, asal bukan main HP atau main gadget ya. Main terus gitu. Nah, itu yang membuat quote ini juga menurut saya perlu kita ketahui. Jadi saya sharing di sini. Nah, yang berikutnya supaya tidak ngantuk. Supaya tidak ngantuk karena habis ini kita mau lihat apa aja nih ide-idenya, apa aja yang bisa kita pakai, kita lakukan dengan anak-anak di rumah. Nah, kita mau icebreaker sebentar. Nah, icebreaker ini saya kasih untuk kita semua. Siapa tahu barangkali bisa menginspirasi kakak-kakak menggunakannya bersama dengan anak-anak di rumah saat santai, atau menggunakannya dengan anak-anak sekolah minggu saat sedang online. Nah, ini icebreaker-nya disebut alfabet sama dengan nama. Sekarang saya mau minta kita untuk memperkenalkan diri, karena kita hanya sedikit. Tadinya kita ada 25, karena yang dari pesawaran tidak jadi 8 orang itu. Jadi dan kemarin beberapa hari ternyata SID-nya error. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan sih tidak ada yang terlewatkan gitu. Karena kemarin sempat beberapa hari itu error. Jadi 3 hari ya. Iya, 3 harian itu SID GSM gift-nya itu ternyata error. Dan kami baru tahu setelah ada yang WA ke kami gitu, Kak ini kok nggak bisa, mateng. Akhirnya ya sudah enggak apa-apa gitu. Nah, karena kita hanya beberapa orang, tidak apa-apa, kita akan icebreaker ini dengan menyebutkan nama kita, tetapi disertai dengan sesuatu hal yang memiliki alfabet
alfabet memiliki huruf depannya sama atau penyebutannya sama. Saya akan kasih contoh sekaligus saya mulai dari saya. Nanti kemudian berikutnya berikutnya kakak-kakak yang lain. Ya, ganti-gantian langsung buka suara ya, langsung buka suara aja nanti langsung bergantian gitu. Mungkin setelah saya nanti Kak Tina dan Kak Wawan, kemudian baru kakak-kakak yang lain. Silahkan langsung buka suara ya, jadi nanti bergantian setelah satu dengan yang lain. Kalau saya, nih saya kasih contoh ya, saya kasih contoh dan mulai dari saya. Es krim Elisa. Depannya E. Nah, nama saya Elisa. Depannya E. Es krim Elisa. Ayo, Kak Tina atau Kak Wawan? Saya Alpukat Agustina. Oh. Oke. Kak Wawan. Bingung. Saya Pintar Purnawan. Wih, keren. Ayo, Kak. Siapa, Kak? Kakak yang lain, lanjutkan. Yang udah siap langsung buka suara. Markisa Mona Lisa. Wih, keren. Ayo, lanjut. Buka suara. Apel Anissa. Wih. Oke. Berikutnya. Novita Nano. Wih. Nano Novita. Ya. Oke, bagus. Asam asin pedes dong, nano. Manis asam asin. Iya, ayo lanjut. Silakan, Kak. Ada Kak Lina ya. Kalau Kak Tabita itu Tenggo Tabita ya. Kak Tabita Lili kan Tenggo Tabita ya. Yang lain sudah siap atau menyerah? Jangan. Baiklah, kalau menyerah kita akan lanjutkan. Yang berikutnya, halaman berikutnya adalah tentang kita akan mulai dari dunia seni. Kita akan mencari inspirasi tentang kegiatan-kegiatan dari dunia seni. Nah, mengapa? Ya, karena pada anak usia 3 tahun itu umumnya sudah bisa memegang pensil dengan baik. Lalu ketika 5 tahun, dia sudah bisa membuat sesuatu hal yang lebih rinci. Misalnya gambar dan sebagainya. Dan sudah bisa berwujud. Kemudian menggambar atau melukis dan mewarnai itu merupakan kesempatan belajar warna, bentuk, merangsang daya imajinasi, motorik kasar, kemudian motorik halus, komunikasi, kreativitas, dan sebagainya. Jadi kakak-kakak bisa melihat apakah anaknya menyukai dunia seni ini. Nah, lalu apa saja nih yang bisa kita lakukan? Nah, kita sebelum memulai untuk praktek tentang dunia seni ini, kita mencari tempat yang aman dulu, aman dan nyaman. Jangan sampai ketika anak mulai melukis itu mengenai tembok, hordeng, dan sebagainya. Nanti kita sendiri yang akan capek. Jadi kita harus mempersiapkan tempatnya itu untuk anak-anak berkreasi. Nah, yang berikutnya itu apa saja? Nah, kakak-kakak boleh gunakan alat-alat yang ada di rumah, gitu ya. Ada pewarna makanan, ada tidak harus sesuatu yang baru. Untuk berkreasi bersama anak-anak di rumah tidak harus sesuatu yang baru. Gunakan barang bekas, ya. Barang bekas misalnya nih, potongan sisa kertas kado, kemudian kertas koran, atau kertas tisu, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melakukan berkreasi dengan dunia seni ini.
Jadi ada daun-daun kering, tangkai kering, kemudian karton ya, kardus gitu. Kalau mama-mama, ibu-ibu yang biasa online shop gitu, kardusnya pasti banyak sekali. Karena pasti pengirimannya kan pakai kardus. Nah, kardus itu banyak sekali. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk berkreasi di rumah. Ini yang berhubungan dengan dunia seni. Lalu belajar apa sih? Dari situ itu belajar apa sih gitu. Nah, dari situ kita bisa mengajak anak-anak untuk menggambar pola garis. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan hal ini, untuk berkreasi dari ini, itu kita bisa mengajar anak-anak khususnya untuk yang masih preschool ya. Preschool itu belajar untuk membuat garis berpola, misalnya zigzag gitu ya. Terus kemudian lengkung, kemudian berpola ya, macam-macam seperti yang ada dalam gambar ini. Es krim berpola itu. Nah, kemudian membuat cap tangan dan kaki itu yang saya lakukan dengan anak saya yang besar maupun yang kecil. Waktu saya belum membaca ini pun ternyata saya sudah melakukannya dan ternyata ini ada manfaatnya gitu. Jadi waktu anak saya yang besar dulu saya juga begitu, pakai jari-jari ini lalu saya bikin polanya di dalam kertas. Kemudian anak saya yang kecil juga begitu, bikin pola. Dan itu senang sekali. Mereka dua-duanya itu senang sekali dengan kegiatan ini. Jadi kakinya juga begitu. Digambar kakinya, gambar. Setelah itu mereka yang mewarnai, lalu dibikin figura dengan list kertas yang agak tebal karton gitu. Lalu itu masih saya simpan untuk anak-anak. Kemudian apa? Mewarnai. Anak-anak yang gemar mewarnai pasti akan senang dengan kegiatan ini. Kemudian menggambar bebas, mengarsir, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Anak-anak bisa membuat atau mencetak pola. Dari tadi ada bahan-bahannya ya, ada alat-alatnya itu ada ranting, daun, dan sebagainya. Anak-anak bisa membuat atau mencetak pola-pola daun. Kalau yang di dalam gambar ini itu seperti potongan paprika hijau ya, terus dicetak. Nah, mereka dicelupkan ke dalam pewarna makanan. Kemudian dicetak. Tadinya kita mau adakan workshop, cuma saya pikir karena ini ada banyak sekali, jadi nanti kakak-kakak bisa mencoba sendiri langsung di rumah bersama dengan anak-anak, karena tujuannya itu untuk bermain bersama anak-anak. Nah, kemudian membuat pola dengan sisir ya, dengan sisir dan sikat gigi. Ini teknik semprot gitu. Beberapa waktu yang lalu anak saya yang kecil saya ajarin itu dengan membuat pola pola buah nanas, kemudian ini saya buat pola seperti ini sendiri gitu. Jadi ini tempel di kertas lalu disemprot dengan pewarna makanan itu dengan sisir dan sikat gigi. Jadi ini ditempel di kertasnya begitu, lalu di atasnya ini sisir, lalu yang ini pegang sikat gigi dengan pewarna makanan itu langsung dipakai untuk menyisir sisirnya itu sikat giginya. Nanti kemudian pewarnanya akan nyeprot di sana ya, akan menyemprot dan sehingga ketika cetakan ini diangkat maka di bawahnya sudah terbentuk pola yang bagus sekali untuk menjadi kegiatan anak-anak. Kemudian anak-anak juga bisa membuat pelangi. Dari berbagai macam warna-warna itu, anak-anak bisa membuat pelangi. Membuat pelangi dengan pewarnanya langsung diolesin di tangan, lalu anaknya juga belajar membuat pola gitu ya, dengan tekstur yang tentunya berbeda ketika dia menggunakan alat lukis, misalnya kuas gitu. Jadi kotor tidak apa-apa, karena memang kita mau menggali, kita mau
mengaktifkan motorik saraf-saraf yang ada di tangan anak-anak ini, dan juga kreativitas dan imajinasi dari anak-anak. Nah, ini beberapa ide dari dunia seni, dunia seni lukis, seni mewarnai, dan seni apa namanya ini ya, untuk seni menggambar gitu ya. Nah, yang berikutnya, kita icebreaker lagi. Biar nggak ngantuk, biar lebih hangat kita. Jadi kita mau icebreaker dengan identifikasi sesuatu yang menjadi favorit. Ini kakak-kakak juga bisa pakai, bisa adaptasi untuk anak-anak sekolah minggu atau dengan anak-anak saat di rumah. Jadi identifikasi sesuatu yang menjadi favorit. Kalau identifikasi sesuatu yang menjadi favorit. Kalau saya, karena saya suka masak, jadi saya akan mengidentifikasi makanan. Nanti saya mau tanya kakak-kakak yang lain gitu, tidak semuanya, tapi ini saya identifikasi sesuatu yang menjadi favorit saya. Jadi saya akan mengidentifikasi saya itu favorit dengan jangan lombok, jangan lombok ya, sayur lombok yang pedas ya, terus kemudian ditambah dengan tempe garit dan ikan asin. Nah, itu favorit, identifikasi sesuatu yang menjadi favorit saya. Itu. Nah, identifikasi sesuatu yang menjadi favorit saya adalah sayur lombok yang pedas, tempe garit, dan ikan asin. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan Kak Novita. Kak Novita, bisa buka suara? Masih bingung, Kak. Masih bingung. Iya. Jadi identifikasi sesuatu yang menjadi favorit kakak. Jadi kakak ceritakan aja apa yang menjadi favorit kakak. Kalau saya ceritanya tadi tentang makanan. Jadi makanan favorit saya itu adalah sayur cabe, ya, sayur lombok. Lombok itu cabe ya. Iya. Sayur pedas, lalu tempe goreng dan ikan asin. Nah, Iya. itu makanan favorit saya. Nah, kalau Kak Novita apa? Baju mungkin, baju favorit, atau mungkin liburan favorit mungkin, atau apa? Boleh ikutan, Kak, makanan juga. Oh, boleh. Tidak dilarang. Ayo ceritakan, Kak. Sambal pecel, Woi. gado-gado, sama ikan kuah asam. Weh, itu mantap itu, Kak. Mantap itu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Berikutnya, saya mau tanya ke Kak Kristina. Ayo, Kak Kristina, ceritakan yang menjadi favorit kakak apa? Liburan, makanan, atau mungkin kostum, pakaian, atau mungkin film, gitu, atau acara TV favorit. Nah, apa saja yang menjadi sesuatu yang menjadi favorit kakak? Coba. Favoritnya ini Kak, senang bersepeda. Sepeda listrik maupun sepeda biasa. Lalu? Jadi ya, biasanya orang kalau ngelihat saya sepeda, kalau lihat sepeda listrik pasti ingat saya. Gimana? Berarti Kak Kristina bisa ceritakan olahraga favorit saya adalah bersepeda. Iya, olahraga dengan melewati jalur danau yang tenang begitu ya. Itu berarti olahraga favoritnya Kak Kristina. Iya. Nah, thank you Kak. You're welcome, Kak. Nah, sekarang saya mau yang terakhir ya, satu lagi Kak Mona Lisa. Apa itu Kak favoritnya?
Liburan, olahraga, nonton, makanan, atau apa yang menjadi favorit? Ada Kak Mona Lisa? Tidak ada? Kak Lina? Kak Lina ya, Kak Lina. Kak Lina, adakah Kak Lina? Iya, Ayo Kak Lina, ceritakan apa yang menjadi favorit Kakak? Olahraga, makan, atau apa? Nonton acara TV? Film? hmm, ini mungkin hal yang teman-teman di gereja, di kantor, di setiap sampai saudara-saudara pun pasti kalau lihat ini ingetnya sama Lina gitu. Tapi Oh bukan gitu. makanan sih Kak. Apa itu? Jadi saya suka sesuatu apapun itu yang berwarna hijau. Jadi setiap Oh, oke. ketika jalan-jalan lihat makanan warna hijau, apalagi belum tahu rasanya, itu pasti pengen coba gitu. Jadi setiap Oke. kemana-mana sampai keponakan ketika mereka jalan-jalan pun ketika melihat sesuatu yang berwarna hijau pasti akan ingat, aduh itu beli itu mama buat bowo gitu. Buat tantenya gitu. sampai teringat itu gitu karena melihat warna hijau ingat sama tantenya gitu. Kayaknya itu sih Kak, Oke. warna hijau. Warna hijau ya. Oke. Menarik juga. Menarik. Thank you Kak Lina. Ya. Baiklah, jadi ini icebreaker ini bisa kita pakai juga untuk anak-anak saat kita sekolah minggu online. Jadi memancing anak-anak untuk bercerita gitu. Ini sesuatu hal yang saya pakai untuk anak saya yang kecil gitu. Kalau saya lagi ngobrol itu saya pakai icebreaker ini karena anak saya yang kecil dan yang besar itu dua-duanya perlu dipancing untuk menceritakan sesuatu hal yang dia lihat atau yang menjadi favorit dan sebagainya. Jadi ini bermanfaat juga untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang mungkin sedikit bicara. Jadi kita bisa memancingnya dengan sesuatu hal yang menjadi favorit mereka. Nah, yang berikutnya kita mempunyai ide dari dunia seni rancang bangun. Kalau kita lihat fotonya ini, gambarnya ini adalah dari kardus. Dari kardus kemudian ditempel dengan kertas warna-warni dan beberapa aksesoris juga dari kertas. Lalu apa sih yang bisa kita pakai, kita ambil, kita gali dari hal ini? Lalu mengapa? Nah, kegiatan ini dapat membantu anak-anak mengendalikan motorik dan juga sensorik untuk tangan ya, tangan, imajinasi, kreativitas itu sudah tentu. Kemudian ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan juga rasa percaya diri. Karena kalau kita melihat anak-anak, kemudian di situ kita bisa melihat dengan betul bahwa oh, ini gambar pelangi ya. Oh, ini gambar ikan ya. Oh, ini gambar pohon gitu. Nah, ketika anak-anak mendengar bahwa orang dewasa langsung bisa mengenali apa yang mereka buat, anak-anak itu akan tumbuh, rasa percaya dirinya tumbuh. Kemudian mereka juga akan senang dan mereka juga akan terpacu, tersemangati untuk membuat kreativitas lagi yang lain gitu. Ketika orang dewasa mengenali, wih keren ya ini gambar pelangi gitu. Nah, anak-anak akan tersemangati dan mereka akan mencoba lagi gitu. Nah, jadi kalau kakak-kakak lihat di sana itu adalah sobekan-sobekan kertas gitu. Teknik mozaik ya kalau enggak salah itu Kak Wawan dulu pernah sampaikan gitu. Jadi kertasnya disobek-sobek lalu ditempelkan dengan lem pada satu bentuk tertentu gitu. Nah, seperti yang kakak-kakak lihat ini ada fotonya di sana itu ada yang bentuk ikan, ada bentuk pelangi gitu. Nah, itu untuk melatih motorik
anak-anak di usia tentu ini mungkin untuk yang preschool, tapi untuk yang SD pun ini juga masih bisa kita terapkan untuk kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, apa saja ya? Kita bisa pakai barang-barang yang ada di sekitar kita. Tidak harus baru, tidak harus beli lagi, tidak harus sesuatu yang wow, tetapi kita memanfaatkan barang-barang, alat-alat, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Baik itu kertas sobekan kertas kecil atau kertas tisu, benang, tali rafia, karton, botol bekas, dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan. Kalau kakak-kakak lihat di sini ada gambar dari botol yang kita kasih angka itu. Nah, itu botol bekas air mineral. Itu ditempel dengan menggunakan kertas warna-warni ya, boleh kertas origami, boleh kertas krep, boleh kertas apa saja, lalu kasih angka-angka itu juga untuk pengenalan angka, kemudian pengenalan warna gitu. Nah, itu untuk anak-anak yang preschool sampai dengan yang TK ya, TK gitu, terus SD kelas 1 gitu masih oke gitu. Nah, botol-botol itu bisa kita pakai untuk permainan yang lain, untuk dunia untuk dunia olahraga ya. Untuk dunia olahraga. Nah, itu tadi balonnya meletus. Tadi habis bermain-main balonnya meletus. Nah, yang berikutnya, lalu dari dunia seni rancang bangun itu apa aja sih yang kita pelajari? Nah, seperti yang tadi kita lihat contohnya, ada sobekan-sobekan kertas. Anak-anak belajar menempel, merobek, menggunting. Nah, menggunting itu memiliki tujuan yang luar biasa. Karena di sana anak-anak akan belajar motorik. Kemudian ada juga mendaur ulang botol bekas, itu seperti yang pot-pot tanaman yang ada dalam foto ini, itu adalah botol-botol bekas. Ada yang dibuat untuk tempat pensil, kemudian digunakan resleting gitu. Nah, ini sangat simple ya, sangat sederhana sekali, dan kita bisa pakai ide ini untuk bermain dan praktek dengan anak-anak di rumah. Nah, nanti kakak-kakak saya berikan ini untuk mencari ide-idenya ini saya bagikan ke kakak-kakak. Jadi untuk mencermati lebih dalam tentang foto-fotonya ini. Nah, yang berikutnya belajar apa lagi sih dari dunia ini? Kalau yang atas ini adalah karton bekas susu, bekas susu ya, susu susu pasteurisasi ya, susu itu ya, yang karton itu. Nah, itu tinggal dibungkus dengan kertas yang lain, lalu kertas putih aja bisa, itu kan hanya kertas putih gitu, terus kita lem sekelilingnya, lalu kita kasih ini warna, kemudian kita berikan bentuk jendela, bentuk pintunya, nah udah jadi bentuk rumah-rumahan. Nah, kemudian kita bisa menggunting kertas untuk membuat butiran-butiran hiasan salju, atau bikin rumah-rumahan. Nah, itu kemarin saya habis bikin rumah-rumahan, tapi sayangnya sudah dipakai main anak saya yang kecil. Jadi sudah hancur semua, jadi saya nggak bisa tunjukkan hari ini. Kemarin sudah remuk redam karena sudah dipakai camping sama anak saya. Jadi wah ya sudahlah gitu. Tapi saya yakin kakak-kakak pasti setelah ini kemudian berkreasi dan tersemangati untuk membuat sesuatu hal yang lebih kreatif lagi. Nah, ini contoh dari dunia seni rancang bangun. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dunia seni musik. Wah, ini kalau sudah seni musik, ini saya rasa anak-anak nggak ada yang menyukai seni musik, gitu. Sebagian besar anak-anak suka dengan seni musik, bernyanyi gitu ya. Kalau saya dulu nyanyinya
burung kakak tua gitu ya. Nyanyinya itu waktu kecil. Kemudian tik-tik ya. Tik-tik bunyi hujan. Nah, itu sudah itu nyanyian wajib waktu saya kecil. Nah, dari dunia seni musik ini ngapain gitu? Kenapa gitu? Mungkin kakak masih berpikir, ada juga yang berpikir bahwa seni musik itu ya hanya nyanyi dan main musik gitu. Terus kalau nggak pakai piano, pakai gitar, pakai apa gitu. Nah, kita bisa bermain-main sambil belajar untuk anak-anak yang menyukai musik. Nah, mengapa kita perlu juga lakukan di rumah gitu? Nah, karena kita mau mengenalkan anak pada bunyi, ya, bukan musiknya tapi bunyi. Karena kalau musik itu ya lebih khusus ya, lebih khusus. Ini tentang bunyi, bunyi sesuatu yang bisa dihasilkan dari sesuatu juga gitu. Bunyi dari kaleng bekas, bunyi dari gelas kosong, gelas isi air, bunyi dari panci, wajan, dan sebagainya. Dan tadi bunyi dari balon meletus. Tadi bunyi dari balon meletus. Nah, yang seperti itu. Lalu kenapa anak-anak perlu dikenalkan, perlu bermain-main dengan sesuatu yang menghasilkan bunyi? Tentu saja untuk melatih anak-anak ini, melatih mendengar. Gitu. Karena kalau orang dewasa itu kan kadang-kala lebih banyak ngomongnya daripada mendengar, gitu kan. Kita mau mengajar anak-anak untuk berlatih lebih banyak untuk mendengar. Mendorong anak-anak bereksperimen dengan membuat bunyi-bunyian yang nantinya akan menghasilkan irama dan kemudian itu kita sebut sebagai musik. Kemudian berikutnya adalah memberikan rasa percaya diri. Anak saya yang besar dulu, saya mengumpulkan kaleng susu, itu bisa banyak sekali. Saya sengaja pasang semuanya itu di depan dia gitu, lalu pakai sumpit dia pukul tang teng tong, nggak jelas bunyinya seperti nadanya seperti apa, iramanya seperti apa, tapi dia happy, dia senang karena dia kemudian memukul-mukul, kemudian dia merasa tersemangati, dia merasa percaya diri. Oh, ini tuh bisa jadi drum. Oh, ini. Nah, dia bisa mengidentifikasi bunyi dan juga menimbulkan rasa percaya diri. Yang berikutnya, apa sih yang mau kita siapkan dari ini gitu? Ada banyak sekali, ya. Saya di sini menyiapkan hanya beberapa contoh saja, tapi saya yakin kakak-kakak punya ide lagi dan bisa menambahkan untuk apa yang sudah saya rangkumkan di sini. Kita bisa pakai karton bekas, panci bekas, kaleng bekas, sumpit, ya, biji-bijian, ya, ada beras, ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah yang ada di dapur itu kita bisa manfaatkan. Nah, kita bisa pakai tutup botol seperti ini. Nah, ini apa ya namanya? Saya nggak ingat kalau di dunia musik apa maracas atau apa ya. Ini tutup botol saya pakai untuk anak saya ini untuk mengeluarkan bunyi. Waktu saya minta nyanyi tik tik bunyi hujan di atas genting. Nah, saya minta pakai untuk ini. Jadi ini kita bisa pakai juga untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu gitu. Jadi simpel sekali. Ini hanya karton, terus kemudian 2 tutup botol bekas begini, dilem ujung-ujung, terus gini. Tik, tik, bunyi. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Nah, seperti itu. Kemudian saya pakai kertas ini. Kertas makan, piring kertas digabung 2 biar agak tebal. Lalu beli ininya aja, terus kemudian tali di ujung-ujungnya melingkar begini. Ini jadi tamborin ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Nah, ini bisa pakai untuk latihan anak-anak menalikan ini, kemudian memasang ini, apa namanya, bunyi-bunyinya ini dan sebagainya. Nah, ini jadi kayak alat peraga ya. Padahal ini kreativitas yang apa namanya
di rumah gitu. Jadi anak-anak mewarnai ininya gitu. Jadi ini tadinya ini hanya 2 piring kertas biasa gitu. Piring kertas terus digabungin di ujung-ujung ininya dilobangin lalu dipasang ininya. Nah, itu sudah jadi musik dan juga alat peraga kita gitu saat kita mengajar anak-anak sekolah minggu. Yang berikutnya selain itu belajar apa saja ya dari itu. Selain membuat alat musik tadi, anak-anak juga akan belajar untuk mengenal perbedaan tinggi rendah suara, belajar instrumen ya, belajar instrumen tiruan. Nah, ini tadi kan tiruan ya, bukan yang asli gitu. Nah, tetapi dari situ anak-anak akan senang, anak-anak akan happy gitu. Orang tuanya juga senang karena anak-anaknya punya aktivitas. Dan tujuan dari ide-ide kreatif yang kita kumpulkan hari ini itu adalah agar orang tua, agar orang dewasa tetap bisa melakukan tugas-tugasnya di rumah, tetapi si anak pun juga punya kesibukan. Sehingga orang tuanya tidak terganggu dengan anak-anak yang merengek-rengek, minta ditemani, minta ini, minta itu ya. Tetapi ketika anak-anak sibuk, kita sebagai orang dewasa, kita juga bisa melakukan tugas kita dengan nyaman. Nah, yang berikutnya adalah icebreaker lost in space. Nah, ini kita bisa pakai untuk anak-anak sekolah minggu juga. Lost in space ini misalnya begini, saya punya pertanyaan untuk anak-anak sekolah minggu. Ketika pergi ke bulan dan tiba-tiba saya harus kembali lagi ke bumi, apa barang yang akan kalian bawa gitu. Nah, saya tanya begitu sama anak-anak sekolah minggu. Pikirkan satu barang saja yang akan dibawa saat kamu harus kembali ke bumi gitu. Lalu ada yang menjawab, saya mau bawa batu yang saat dia jumpai di bulan katanya gitu. Oke, terus apa lagi? Saya mau bawa rumput-rumput. Terus apa lagi? Saya mau bawa tabung oksigen gitu. Nah, ada banyak sekali. Nah, saya nggak mau pakai untuk kakak-kakak, jadi karena waktunya sudah mepet, kita akan lanjut lagi untuk yang lainnya. Nanti saya akan share ini untuk kakak-kakak yang memerlukannya, nanti saya akan bagikan dan kakak-kakak bisa praktek di rumah bersama anak-anak. Yang berikutnya dunia memasak. Wah, ini dia yang suka masak-masak tadi. Yang suka masak-masak tadi. Nah, dunia memasak tentu perlu kita pakai, sangat membantu untuk kita gunakan sebagai ide yang kreatif saat mengisi liburan di rumah. Belepotan nggak apa-apa, tetapi anak-anak senang, orang tua juga senang. Lalu mengapa dunia anak ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan? Yaitu menjadi anak-anak dapat belajar menjadi ajang atau kesempatan belajar untuk anak-anak memasak dan menikmatinya. Seperti anak saya yang kecil kemarin belajar membuat pancake. Ya, saya bilang dia aduk dulu semuanya. Jadi satu, anak saya yang besar sudah bisa mecahin telur. Terus anak saya yang kecil yang ngaduk-ngaduk adonannya, lalu menuang di atas wajan, begitu. Lalu kakaknya memotongkan merajang kejunya seperti itu. Jadi menjadi ajang belajar anak-anak untuk memasak dan menikmatinya. Arena belajar untuk mempelajari tentang kuantitas, bentuk, waktu, kemudian menambah wawasan, berhitung. Berhitung ini apa misalnya, tambah airnya 2 gelas, tambah 1, 2, begitu. Mengembangkan keterampilan tangan. Anak-anak akan bantu nguleni gitu ya. Ngaduk-aduk gitu. Nah, melatih konsentrasi. Itu jelas sekali. Kalau nggak konsen, ngaduknya bisa muncrat kemana-mana. Kemudian kerjasama dengan orang lain, dengan adik dan kakak, dengan orang tua. Kemudian menambah selera makan anak. Anak-anak tadinya nggak ngerti, oh cara buatnya tuh seperti ini. Setelah tahu caranya, setelah tahu komposisinya apa, barulah dia berselera untuk makan. Kemudian berikutnya adalah waktu.
waktu berkualitas bersama anak. Ini yang kita cari, apalagi selama liburan di rumah gitu. Ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas bersama anak. Nah, ini satu quote lagi yang mau saya bagikan karena ini menarik sekali. Bahwa cooking with kids is not just about ingredient, recipe and cooking. It's about harnessing imagination, empowerment, and creativity. Itu betul sekali. Memasak itu tidak hanya tentang resepnya gitu. Tentang memasaknya itu kayak apa, tentang bahan-bahannya itu tentang apa. Tidak. Tetapi lebih daripada itu. Tentang imajinasi, tentang empowerment, kreatif, dan sebagainya. Tentang kepekaan, dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang kita perlu gali dan perlu kita pelajari. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk mengisi liburan di rumah. Lalu apa saja? Tentu saja namanya memasak ya. Siapkan alat dan bahan yang akan kita coba memasak bersama anak. Mungkin hari ini masak dulu, terus kemudian besok olahraga. Nanti lusa kita selang-seling. Jangan karena hobinya masak terus lama-lama blenger. Selama liburan sekolah blenger. Jadi bosen gitu ya. Nah, kita bisa selang-seling. Hari ini masak, tentu saja siapkan alat, bahan, dan apa yang akan kita coba. Nah, itu banyak sekali. Lalu dari memasak ini apa sih yang dipelajari anak? Banyak sekali. Anak-anak akan belajar menghias, mengiris, mengoles, membaca buku resep, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dipelajari oleh anak-anak dari memasak ini. Nah, yang berikutnya, berkebun. Yang tadi untuk memasak, saya yakin kakak-kakak sudah paham sekali. Resep-resep sederhana apa? Membuat pancake seperti saya tadi. Terus kemudian membuat puding. Nah, atau minuman yang agar-agar. Kalau saya bikin minuman jelly, itu saya bikin sendiri. Yaitu dari agar-agar yang plain itu, agar-agar, maaf ya, jadi ini bukan promosi, bukan promosi merek, tapi saya pakai yang burung walet itu, tapi yang plain, kemudian tinggal ditambah gula secukupnya, dikasih air sebanyak-banyaknya, lalu saya masukkan ke dalam botol dan didinginkan. Jadi itu ada jeli-jelinya, dan itu bagus. Jadi untuk minum setiap hari, jadi nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu cair. Tapi di situ sudah ada sari-sarinya dari jelly itu. Nah, itu bagus untuk meredakan panas dalam, kemudian membantu pencernaan untuk anak-anak gitu ya, agar lancar untuk BAB gitu. Nah, jadi sesuatu hal yang simple, yang sederhana, dan kalaupun itu berantakan ya enggak apa-apa gitu. Yang penting anak-anak senang, orang tua juga senang. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah dunia berkebun. Berkebun itu banyak sekali juga manfaatnya. Baik itu yang punya lahan maupun yang tidak gitu. Artinya lahannya besar atau hanya yang di teras seperti saya, kemudian taman kecil belakang rumah sedikit gitu. Nah, tapi itu menjadi satu media untuk kita mengenalkan tentang berkebun kepada anak-anak saat liburan di rumah. Apa saja nih? Mengapa sih berkebun itu menjadi sesuatu hal yang layak kita coba saat libur di rumah? Tanggung jawab. Anak-anak akan belajar tentang merawat tanaman. Anak-anak akan belajar tentang pemahaman bahwa ada sebab, ada akibat. Kenapa ini mati, kenapa yang ini subur, gitu ya. Kemudian percaya diri. Saat mereka menaruh bibit, mereka punya harapan. Dan ketika bibitnya mulai tumbuh, wah, ini nih, aku ternyata bisa menanam. Akhirnya tumbuh rasa percaya diri. Kemudian yang berikutnya adalah cinta alam. Saat ini tentang pemanasan global dan sebagainya, banyak sekali orang-orang yang mulai kembali untuk berpikir menghijaukan rumahnya. Yang tadinya tidak sadar bahwa tanaman itu akan membantu manusia membersihkan udara dengan menambahkan oksigen.
Sekarang mereka mulai sadar. Akhirnya tanaman mulai menghijau, rumah-rumah mulai menghijau lagi. Nah, seperti itu. Yang berikutnya apa lagi ya? Penalaran ya. Penalaran, penemuan ya tentang tumbuhan, hewan, cuaca, lingkungan. Kadang-kadang mereka akan lihat ini apa ini Mas, seperti anak saya tempo hari itu ada kepompong. Ini kepompong. Terus kupu-kupunya mana? Terus ulatnya mana? Dia bertanya begitu. Cuaca, lingkungan, nutrisi, dan sebagainya. Aktivitas fisik itu sudah tentu. Tangan mereka akan kotor. Tidak apa-apa. Kemudian kerjasama, kreativitas, dan mereka juga akan belajar tentang nutrisi. Nutrisi dari makanan atau nutrisi untuk tumbuhan. Nah, saya menanam bawang merah. Sudah mulai tumbuh. Dia tahu kalau saya membuat telur dadar ada daun hijau-hijaunya. Saya kasih tahu anak saya, itu loh telur dadarnya itu pakai daun bawang ini gitu. Oh gitu ya Mas, jadi aku makan dari daun ini. Iya. Nah akhirnya dia tahu bahwa nutrisi yang dia makan itu dari situ gitu. Jadi itulah mengapa kita perlu mengenalkan ini saat anak liburan sekolah, dan ini cocok sekali. Nah, yang berikutnya, apa sih yang mau kita siapkan, yang perlu kita siapkan untuk dunia berkebun ini? Tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan dunia berkebun. Alat-alat yang ramah dan aman untuk anak dicoba. Gitu. Anak-anak mencoba, jangan kasih cangkul ya. Jangan kasih cangkul, jangan kasih apa ya. Jadi pakailah anak-anak itu dengan skop. Skopnya itu juga harus skop yang ukuran anak-anak, yang nyaman dipegang, yang mereka tidak keberatan ya, bukan yang skop orang gede untuk ngangkut pasir gitu ya. Nah, kemudian berikan dia pot kecil gitu ya. Kemudian semprotan untuk menyiram tanaman itu yang seukuran untuk dipegang anak-anak, demikian. Nah, kemudian apalagi sih yang berikutnya yang dipelajari oleh anak-anak itu apa aja lah yang bisa diambil manfaatnya oleh anak-anak. Mereka akan belajar menyirami tanaman, menggali tanah, memetik bunga, buah, sayur. Nah, itu kalau lahannya besar ya. Kalau lahan kecil ya nggak apa-apa. Seperti daun tadi itu sudah termasuk memanen ya, memanen sayuran. Menaburkan pupuk atau benih. Nah, itu anak-anak saya tempo hari belajar menanam kangkung. Nah, anak saya yang kecil saya ajak untuk belajar menanam kangkung. Kangkungnya tumbuh dan dia akhirnya mau mencoba makan kangkung itu. Karena dia yang menaburkan benihnya, dia yang menyiapkan tanahnya, dia yang menyirami setiap paginya itu. Nah, kemudian setelah saya panen kangkungnya, saya minta dia untuk mencoba. Dan dia makan. Akhirnya dia menikmati, oh ternyata kangkung tuh enak. Gitu. Nah, itu beberapa belajar manfaat dari belajar tentang berkebun. Nah, jadi ini perlu dan menjadi ide yang kreatif untuk bisa kita terapkan saat libur di rumah. Yang berikutnya, icebreaker lagi. Icebreaker ini tidak usah dicoba ya. Jadi ini saya sampaikan untuk memberikan ide untuk kakak-kakak semua, yaitu tentang random object di dalam kamar. Jadi anak-anak sekolah minggu, saya minta untuk menyebutkan sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Misalnya begini, bentuknya kotak, gitu. Lalu ada yang putihnya, tapi kemudian dibungkus dengan kain. Apakah itu? Nah, gitu. Terus akhirnya teman-temannya yang lain menebak bantal, guling, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk icebreaker yang bisa kita pakai untuk anak-anak sekolah minggu. Karena waktunya sudah berjalan terus, jadi ini kita skip aja. Kita mau cari ide dari dunia olahraga. Ide-ide apa sih yang bisa kita ambil dari dunia olahraga?
Dan mengapa? Mengapa olahraga menjadi ide kreatif untuk kita berlibur di rumah? Kita memberikan anak-anak pelajaran untuk belajar karakter, prinsip moral, itu dari fair play ya, dari pemanasan gitu. Nah, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari prinsip moral dan karakternya tuh gitu. Jadi segala sesuatu yang besar, yang berat, itu selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana, yang ringan. Nah, itu prinsip pesan moralnya ya. Pesan moralnya dari kalau pas kita mau olahraga tuh kita perlu pemanasan dulu itu supaya apa? Supaya nggak keseleo, supaya begitu ya. Tetapi ada pesan moral yang lain untuk anak-anak yang tersembunyi dari pemanasan atau dari fair play itu ya. Jadi segala sesuatu yang besar, segala sesuatu atau pencapaian besar itu selalu dimulai dari pencapaian yang sederhana, yang tampaknya kecil, yang tampaknya nggak ada artinya. Barulah kemudian menjadi sesuatu yang nampak, yang bisa berdampak lebih luas. Itu pesan moral untuk anak-anak dan kita juga, ya, untuk orang dewasa juga. Kemudian menciptakan persahabatan. Belajar memotivasi diri, menghormati otoritas, aturan, rekan tim lawan. Kemudian membangun harga diri yang positif. Mengurangi stres itu sudah jelas. Meningkatkan perasaan senang itu sebabnya kenapa sekarang ini kita perlu banyak-banyak olahraga supaya imun tubuh kita naik. Di tengah pandemi ini supaya imun tubuh kita naik. Kemudian untuk memerangi kenakalan anak, konflik, dan ledakan emosi yang agresif. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, jadi di antara beberapa ide kita juga perlu menggunakan ini. Yang berikutnya, apa saja nih yang perlu disiapkan? Ada banyak sekali yang bisa kita pakai untuk melakukan olahraga saat berlibur di rumah. Ada kaleng ini seperti ini di foto-foto ini, ada kaleng untuk bermain bowling. Ya, sekaligus untuk bermain warna, pola, bentuk dan sebagainya. Ada juga yang bermain lompat berpola. Di sana ada kaki lurus 2, kaki lurus kaki 1. Kaki serong 2, kaki serong 1, gitu ya. Untuk lompat berpola, ini melatih anak-anak juga. Ya. Yang berikutnya adalah olahraga apa saja yang bisa kita lakukan selama mengisi liburan di rumah. Bola voli, tenis meja, dan sebagainya. Ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, kita bisa coba saat di rumah. Nah, yang berikutnya adalah sains, baca buku, dan sebagainya. Kalau yang sains atau baca buku atau yang betul-betul belajar, saya buat yang seperti ini. Nah, ini untuk anak saya belajar berhitung. Kemudian ada belajar untuk anak saya belajar pola anyam. Seperti ini, saya bikin dari kertas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk belajar menganyam. Untuk belajar menganyam. Nah, ini untuk belajar menganyam. Nah, menjahit. Yang ini menjahit dari kertas karton yang agak tebal lalu dilobangi. Kemudian kita bisa mengajak anak-anak untuk belajar menjahit. Dari sekian ide ini, kakak-kakak boleh sesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan di rumah bersama anak. Bisa diselang-seling. Ini yang saya sharingkan adalah hasil rangkuman dari beberapa sumber, dari internet maupun dari buku. Sehingga ketika saya mengambil ide-ide itu terinspirasi oleh ini, maka saya sharingkan untuk kakak-kakak semua kiranya dapat bermanfaat. Nah, selamat berlibur di rumah saja. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir. Beberapa rekan tidak bisa join dan beberapa batal karena belum familiar dengan Zoom dan beberapa lagi terkena
link yang error kemarin, jadi tidak bisa tidak bisa masuk karena kami tidak share linknya kepada yang merasa sudah mendaftar, tapi karena linknya error, jadi di daftar kami itu tidak ada, gitu. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Jadi nanti kami mau sharing untuk kakak-kakak semua nanti di WAG. Saya mau sharing supaya yang kemarin sudah daftar dan hari ini tidak dapat link karena tidak ada di dalam daftar itu bisa menikmatinya. Kasihan juga gitu. Nah, itu tadi untuk kakak-kakak semua. Silahkan yang mau menambahkan, Kak Tina, Kak Awan biasanya juga banyak sekali ide-ide gitu. Nah, ini baru berapa bidang saja tadi ya. Bidang seni, ada seni lukis, kemudian bidang musik, kemudian bidang rancang bangun, kemudian memasak, dan olahraga. Baru dari 5 bidang aja kita udah kewalahan mau coba yang mana nih gitu. Nah, apalagi kalau kita tambah lagi bidang-bidang yang lain dan masih banyak lagi yang bisa kita gali. Tapi saya mengambil 5 bidang saja yang saya mau coba di rumah. Bahkan sudah ada yang dicoba karena seperti ini tadi itu sudah saya coba gitu untuk musik gitu. Jadi silahkan kakak-kakak mau tambahkan atau mau kurangkan, mau kurangkan atau mau apa, silahkan. Nanti saya share untuk ini. Kak Wawan, Kak Tina biasanya banyak. Oh iya, tuh Kak Wawan sudah ada tuh. Nah, Kak Wawan sudah ada karena Kak Wawan ada pimpin ibadah. Kak Tina mungkin ada mau tambahkan juga. Kak Elisa mau tambahkan sedikit aja. Jadi yang Ya. dari bagian memasak itu dulu saya pernah melakukannya dengan anak-anak di sekolah saya, dan kemudian tidak hanya memasak untuk diri sendiri, tetapi kemudian mereka itu mulai jual kepada teman-temannya. Dan itu menjadi sesuatu yang membangkitkan rasa percaya diri mereka bahwa apa yang saya buat itu tidak hanya saya sukai, tetapi teman-teman saya juga sukai. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan sesuatu, karena orang tua juga mendukung kalau kamu dapat ada pembeli, maka itu menjadi tabunganmu gitu. Dan itu mereka senang sekali, Kak. Jadi senang sekali karena mereka bisa mencoba sesuatu yang ya meicip-icip menjadi entrepreneur sejak kecil. Betul. Itu aja Kak Elisa, tambahan saya. Terima kasih Kak Tin. Ya itu jadi kakak-kakak jadi apa namanya? Selain membuat ide kreatif ini untuk mengisi liburan, tapi sekaligus ternyata bisa menghasilkan seperti cerita dari Kak Tina tadi, menghasilkan. Jadi anak-anak bisa lebih percaya diri, orang tua juga lebih percaya diri. Oh, ternyata ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, yang tidak hanya apa namanya? Tidak hanya sesuatu hal untuk mengisi liburan saja, tetapi juga menjadi ternyata ini bisa loh, nanti saya pakai untuk ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, apa namanya? Itu tadi tambahan dari Kak Tina. Ada lagi kakak-kakak yang lain. Jadi mohon maaf untuk mungkin kakak-kakak kalau punya teman yang kemarin sudah mendaftar tapi ternyata pas di 3 hari errornya link SID itu, jadi mohon maaf sekali tidak terdaftar di tempat kami dan akhirnya teman-teman ini ada beberapa nih, ada 3 atau 4 ini, Kak, kok saya belum dapat link, kok saya belum, nah itu kemungkinan besar ini yang kemarin saat linknya error, jadi mohon maaf sekali, nanti akan kami sharing untuk kegiatan hari ini. Sayang sekali ini ada 3 atau 4 yang WA gitu, ini pasti pas kemarin saat error. Iya, ini betul, ini ada yang kasihan sekali karena kalau sekarang pun kita sudah mau selesai, jadi nanti kami akan kirimkan linknya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Nanti bulan depan kita akan melakukan, bulan depan atau mungkin ya kita akan lakukan sesuatu hal yang menarik lagi.
dengan Kak Tina atau Kak Wawan atau semuanya. Karena sudah dijadwalkan kalau dengan Kak Tina dan Kak Wawan juga gitu. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada nanti saya akan share untuk kegiatan kita hari ini dan bahan kita ini. Saya akan bagikan ke kakak-kakak semua yang hari ini hadir atau yang sebetulnya sudah mendaftar tetapi tidak terikut di database kami karena yang error kemarin, kami juga akan kirimkan. Kasihan sekali sudah mendaftar tapi tidak terekod. Mohon maaf sekali. Di luar kendali karena kami pikir aman-aman saja. Ternyata tiba-tiba ada yang WA, jadi kami baru nyadar gitu. Kami baru nyadar ternyata linknya error ya. Begitu kakak-kakak. Selain Kak Tina ada yang menyampaikan tambahan atau bertanya? Bingung ya, kira-kira apa besok nih mau praktek apa nih gitu ya. Kira-kira mau praktek apa ya? Oh ya, besok kami juga akan bersama dengan anak-anak untuk sekolah minggu, ibadah sekolah minggu yang Zoom. Kakak-kakak yang punya anak-anak yang mau join untuk ibadah besok minggu jam 2 nanti bisa WA ke nomor GIF yang di 0811900483. Nanti besok akan kami kirimkan link Zoom-nya untuk anak-anak bisa ikut ibadah. Kami biasanya ibadah jam 2. Hari Minggu itu jam 2 ibadah Zoom. Jam 14 WIB. 14 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau di waktu Indonesia Tengah jam 3, waktu Indonesia Timur jam 4 berarti. Bersama dengan anak-anak, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi juga seperti hari ini, tapi isinya anak-anak sekolah minggu. Begitu kakak-kakak semua, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau menambahkan lagi, boleh kita foto bersama kecuali Kak Lili ya, karena Kak Lili sedang tidak dapat menayangkan videonya, menayangkan wajahnya. Boleh kita tayangkan videonya, boleh kita tayangkan wajahnya, apapun backgroundnya, apapun backgroundnya. Kak Novita itu ya, De Gamaliel ya, besok join lagi ya. Iya, Kak Novita juga. Iya. Sudah diterima kemarin gift-nya. Maaf, belum sempat. Oh gitu. Iya, tidak apa-apa. Ya, oh Kak Grace lagi mobile ya. Hati-hati di jalan Kak Grace. Nanti dibagikan ininya Kak Kristina juga. Terima kasih Kak Dania, Kak Marsolina, Kak Eni. Dan tadi ada Kak Lina. Tadi, oh Kak Lina masih ada ya. Oke. Ya. Halo Kak Lina. Kapan kita nge-Zoom bareng-bareng? Oke, baiklah Kak Daniel, Kak Eni, yuk kita foto bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Daniel sama Kak Eni belum buka foto, nggak apa-apa. Yuk kita foto bareng dulu yuk. Pasang senyum deh, kita cuma 1 halaman karena ada beberapa yang error, beberapa yang nggak familiar ya. Hari ini luar biasa. Yuk kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita mau tutup doa. Boleh Kak Tina minta tolong untuk tutup doa untuk acara kita. Untuk acara kita sore hari ini, nanti saya kirimkan untuk bahannya hari ini. Terima kasih sebelumnya Kak Tin. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pertemuan kami sore hari ini. Kami bersyukur atas sharing dari Kak Elisa tentang liburan kreatif bersama anak-anak kami di rumah. Sungguh Bapak, kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa
menghabiskan waktu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermanfaat bagi kami dan bagi anak-anak kami. Kalau Tuhan mengizinkan kami ada bersama anak-anak kami, biar kami Tuhan menghabiskan waktu yang berkualitas bersama mereka, yang membangun iman mereka, yang menolong kami juga untuk bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau terus memberi kami pertolongan Tuhan di dalam masa-masa ini Tuhan. Ketika kami masih harus menjalani masa pandemi Tuhan, Tuhan Engkau selalu berserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat Kak Elisa yang sudah berbagi, Engkau kiranya yang memberkati keluarganya juga ya Bapak, menjadi keluarga yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati semua guru sekolah minggu yang juga bergabung sore hari ini, biar kami semua terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Elisa. Terima kasih Kak Tina, terima kasih semuanya sudah hadir. Kak Lina, terima kasih. Kak Novita juga, Kak Grace, lagi mobil, Kak Kristina, Terima kasih, Kak Lili Kak. juga. Sama-sama. Kak Lin, kapan mau? Iya Kak nih, Lina aduh. mau. Ngumpulin pengurusnya susah banget buat meeting dulu gitu. Aduh, Susah ya? pengen segera sih Kak. Pengennya sih pas liburan sekolah gitu sih Kak. Iya, pas ini liburan sekolah ini. Mulai kemarin habis kegiatan dengan teman-teman yang dari GKJ.